akan menampilkan hasil diskusi kami yang berjudul yaitunya penggunaan lemak dalam olahraga. Yang beranggotakan yang pertama yaitu Ahmad Alamsyah, yang kedua Abdi Nansyah, yang ketiga Radiatul Nurul Fadilah, yang keempat Regi Fernanda, yang kelima itunya Opsi Fernanda. Baiklah pembaca pertama yaitu kami persilahkan kepada saudara Ahmad Alamsyah. Kepada saudara Ahmad Alamsyah kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Pertama, pengertian lemak. Lemak adalah senyawa kimia tidak larut air yang disusun oleh unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Pengertian lemak bersifat hidrofobik, tidak larut dalam air. Untuk melarutkan lemak dibutuhkan pelarut khusus seperti eter, kloroform, dan benzen. Seperti halnya karbohidrat dan protein, lemak juga merupakan sumber energi bagi tubuh manusia. Lemak juga termasuk pembangun dasar jaringan tubuh karena ikut berperan dalam membangun membran sel dan membran beberapa organel sel. Bobot energi dihasilkan lemak 2,4 kali lebih besar dibandingkan karbohidrat dan protein. 1 gram lemak dapat menghasilkan 9 kalori, sedangkan 1 gram karbohidrat dan protein hanya menghasilkan 4 kalori. Selama proses pencernaan lemak akan dipecah menjadi asam lemak dan sterol agar dapat diserap oleh organ pencernaan dan kemudian dibawa ke organ yang membutuhkannya. Kembali ke moderator. Terima kasih kepada saudara Ahmad Alamsyah. Pembaca selanjutnya itu kepada saudara Regi Fernanda. Kepada saudara Regi Fernanda kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi yang B itu metabolisme lemak. Lemak atau trigliserida di dalam tubuh diubah menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak yang terbentuk dapat secara langsung digunakan sebagai sumber energi oleh banyak sel, kecuali sel dalam sel non-saraf pusat hanya dapat menggunakan glukosa. Sedangkan metabolisme asam lemak rantai panjang memerlukan sistem karir untuk pengangkutan ke dalam mitokondria sel. Lemak yang dapat dioksidasi sebagai sumber energi terdiri atas trigliserida, asam lemak bebas, dan trigliserida intramuskular. Asam lemak bebas yang terikat dengan albumin di dalam darah hasil metabolisme dari jaringan merupakan sumbangan yang besar pada metabolisme lemak saat otot berkontraksi. Sedangkan asam lemak bebas yang terikat dengan albumin di dalam darah hasil metabolisme dari trigliserida intramuskular dan trigliserida plasma selama kontraksi otot tidak diketahui secara jelas. Kontraksi otot terjadi karena adanya energi hasil beta oksidasi asam lemak bebas dan reaksi biokimiawi dalam jalur Krebs yang berasal dari lipolisis jaringan lemak. Otot mendapat asam lemak bebas dan menggunakan dalam bentuk energi biasanya.
ditentukan oleh konsentrasi lemak dalam darah dan kemampuan otot untuk oksidasi dalam asam lemak. Peningkatan kadar asam lemak bebas dalam darah dan penggunaannya oleh otot dapat mengurangi penggunaan glukogen dan glukosa darah. Kesadaran lemak biasanya memuncak setelah 2-4 jam aktivitas olahraga. Trigliserida intramuskular dapat juga digunakan oleh otot berkontraksi. Trigliserida intramuskular dipercaya lebih panjang pada awal kontraksi otot dan selama berolahraga dengan intensitas tinggi, mana hipofisis jaringan lemak untuk pembentukan energi masih terhambat. Lanjut slide-nya. Dan sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada saudara Ricky Fernanda. Pembaca selanjutnya yaitu kepada saudari Radiatul Nurul Fadilah. Kepada saudari kami persilahkan. C. Keseimbangan lemak tubuh saat berolahraga. Awal-awal melakukan olahraga ringan sampai dengan dalam waktu yang panjang, energi yang didapat dari karbohidrat dan lemak sama jumlahnya. Kemudian terjadi peningkatan secara bertahap penggunaan lemak sebagai sumber energi selama olahraga yang berlangsung antara 1 jam atau lebih, sedangkan penggunaan karbohidrat berkurang. Akhir olahraga yang berlangsung lama, lemak terutama asam lemak bebas mensuplai 80% dari total energi yang dibutuhkan, sedangkan saat mencapai finish kembali penggunaan karbohidrat bertambah lagi. Besarnya metabolisme lemak pada olahraga yang berlangsung lama kemungkinan disebabkan oleh penurunan gula darah yang diikuti oleh penurunan hormon insulin dan meningkatkan hormon glukogen. Hal ini menunjukkan bahwa pada olahraga yang berlangsung lama terjadi penurunan metabolisme glukosa dan glikogen, serta terjadi peningkatan metabolisme asam lemak untuk memproduksi energi. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada saudari Radiatul. Pembaca selanjutnya yaitu pada saudara Oksi Fernanda. Kepada saudara Oksi Fernanda kami persilahkan. Baiklah, saya akan menekan hasil diskusi kelompok 1. D. Kebutuhan lemak saat olahraga endurance. Arti olahraga endurance, penggunaan energi sebagian besar berasal dari lemak, akan tetapi pada awal dan akhir melakukan olahraga endurance, kebanyakan energi berasal dari glukosa dan glikogen. Hal ini mengakibatkan cadangan glikogen di dalam otot dan juga hati berkurang. Glikogen dalam otot dan hati yang telah berkurang harus diisi kembali. Zat gizi dalam makanan yang dapat mengisi kembali glikogen berasal dari karbohidrat. Sedangkan lemak dalam tubuh selain dapat diganti kembali oleh lemak, juga dapat diganti oleh karbohidrat dan protein dalam makanan.
Walaupun atlet olahraga endurance pembentukan energi sebagian besar berasal dari lemak, namun atlet tidak boleh mengonsumsi lemak secara berlebihan. Diet tinggi lemak oleh atlet sering mengakibatkan peningkatan trigliserida, kolesterol total dan LDL kolesterol. Risiko kesehatan seperti aterosklerosis, penyakit jantung, penyakit kanker dapat timbul pada seorang atlet akibat konsumsi lemak yang tinggi. Atlet juga dianjurkan untuk membatasi konsumsi lemak berlebihan karena alasan-alasan lain. Hal ini dimaksudkan agar atlet mengonsumsi karbohidrat yang adekuat agar supaya penggantian glikogen otot dan hati berlangsung dengan baik. Pengosongan lambung menjadi lambat akibat mengonsumsi lemak yang berlebihan sehingga perut terasa penuh. Rasa kenyang dan penuh yang terjadi akibat makan lemak yang berlebihan dapat mengurangi konsumsi karbohidrat yang adekuat. Anjuran untuk seorang atlet dapat konsumsi lemak yaitu kurangi konsumsi lemak secara berlebihan dan tidak lebih dari 30% total energi. Setiap makanan tidak harus digoreng, tetapi dibakar atau direbus. Atlet juga dianjurkan untuk mengonsumsi kolesterol tidak melebihi 300 mg per hari. Sadarilah bahwa minyak atau lemak yang ditambahkan pada makanan seperti mentega pada roti, krim saus harus dikurangi jumlahnya dalam menu makanan atlet. Pilihlah daging tidak berlemak dan ayam tidak berlemak serta kupaslah kulit ayam. Beberapa makanan yang khusus mempunyai kadar lemak dan kolesterol yang tinggi, misalnya coklat, kek, es krim, keripik dan juga jeroan, sop kaki, sop buntut harus dihindari. Menu seorang atlet harus mengandung semua zat gizi yang diperlukan yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Menu atlet disusun berdasarkan jumlah kebutuhan energi dan komposisi gizi penghasil energi yang seimbang. Menu makanan atlet harus mengandung karbohidrat sebanyak 60-70%, lemak 20-25%, dan protein sebanyak 10-15% dari total energi yang dibutuhkan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudara Oksi. Baiklah, sekarang saya akan melanjutkan pembacaan. Udah habis Kak. Mungkin sekian hasil diskusi kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami minta maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.